dalam waktu dekat kita akan lakukan semacam kajian bersama baik dari sisi finance-nya, dari sisi operasionalnya, semua sisi, karena Banten belum pernah punya pengalaman terkait mengelola, membangun yang namanya MRT. Yang punya pengalaman di Indonesia cuma satu, yaitu daerah khusus Jakarta. Alhamdulillah respon dari Pak Pramono luar biasa, supportnya, sehingga hari ini yang dilakukan adalah dalam waktu segera kita akan melakukan kajian bersama tentang kelayakan. Provinsi Banten khususnya Tangerang Raya hari ini ya sudah menjelang darurat sampah ya. Pertama, produksi sampah Tangerang Selatan itu sudah lebih dari 1.000 ton per hari, dan kemudian Cipecang sudah over kapasitas, dan kemudian sekarang sudah tidak dibolehkan lagi yang namanya pengelolaan sampah open dumping. Tangerang sekarang mendapat 2 PSN terkait dengan waste to energy, ya, dari sampah menjadi energi. Nah, kita berharap mudah-mudahan proses ini bisa berlangsung cepat, dan kita memang sangat mengandalkan pemerintah pusat dalam regulasi, kebijakan, dan tentunya upaya dukungan anggaran ya, agar permasalahan sampah di Tangerang Raya ini bisa kita atasi bersama. Saya bukan Superman, saya manusia biasa, saya harus bekerja sama dengan semua pihak karena semua orang ingin maju. Nah, bersama-sama kita berusaha untuk maju, menjaga integritas kita dan menjaga komitmen kita. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di program Nusa Raya bersama saya Servina Vivian. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih bersama Gubernur Banten, Bapak Andra Soni. Selamat datang Bapak Andra Soni. Terima kasih. Wah, rame nih Pak. Semuanya nih semangat banget nih mau ngobrol sama Bapak Andra nih. Siap. Selamat datang Pak, terima kasih loh Pak sudah mau hadir di sini ngobrol-ngobrol di Nusa Raya. Terima kasih. Kebetulan nih saya warga Banten juga nih Pak Andra. Saya warga Tangsel gitu. Jadi senang banget bisa ngobrol langsung dengan Pak Gubernurnya nih. Mungkin saya langsung aja kali ya Pak. Kalau dari Bapak sendiri nih, seperti apa sih Pak langkah konkret dari pemerintah Provinsi Banten gitu untuk memperbaiki kondisi jalan? Karena ya seperti yang saya alami sendiri, pasti macetnya juga ada banget gitu ya. Apalagi kan Banten ini jadi penyangga Jakarta, kota satelit begitu. Iya. Ya, pertama tentu saya harus cerita tentang Banten sendiri. Banten itu luasnya lebih dari 9.000 km persegi. Terdiri dari 4 kabupaten dan 4 kota. Kemudian Banten ini banyak daerah pemekaran, ya. Tadinya Tangerang itu hanya ada Kabupaten Tangerang, kemudian perkembangan kondisi wilayah, pertumbuhan penduduk dan sebagainya, Tangerang itu dimekarkan menjadi 3 wilayah. Jadi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan. Kemudian Kabupaten Serang itu dimekarkan menjadi 3 wilayah juga, yaitu Kota Serang dan Kota Cilegon. Kemudian ada Pandeglang dan Lebak. Jadi ada 4 kota, 4 kabupaten. Nah, Tangerang Raya itu adalah wilayah yang menjadi aglomerasi dari wilayah daerah khusus Jakarta, di mana sebagian penduduknya bekerja di Jakarta dan sebagian warga Jakarta juga banyak tinggal di wilayah Tangerang, karena memang tadinya wilayah tersebut merupakan wilayah pertanian dan wilayah industri, sekarang dominan menjadi wilayah pemukiman. Nah, perkembangan penduduk, pertumbuhan penduduk, dan perkembangan kota mengakibatkan Tangerang Raya ini menjadi perhatian serius, terkhusus masalah kemacetan, banjir. Berbeda dengan permasalahan yang muncul di daerah selatan, yaitu Pandeglang dan Lebak. Nah, hari ini isu yang paling banyak dibahas itu adalah terkait dengan kemacetan. Kemacetan Tangerang itu dipengaruhi juga dengan kondisi kemacetan di Jakarta. Kemacetan di Jakarta juga dipengaruhi oleh kondisi kemacetan di Tangerang, sehingga apa yang akan saya lakukan pertama adalah membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi daerah khusus Jakarta. Bagaimana kita bisa berkolaborasi agar permasalahan terkait dengan transportasi di wilayah ini bisa terkoneksi, sehingga penggunaan kendaraan pribadi itu bisa berkurang. Nah, salah satu isu yang hari ini sedang kita bahas serius adalah MRT, ya, lanjutan MRT dari Lebak Bulus masuk ke wilayah Banten, yaitu daerah Tangerang Raya, dan sudah ada kemajuan, sudah ada komitmen untuk bareng-bareng bersama-sama. Dan berikutnya adalah kita juga sedang mengupayakan bagaimana permasalahan banjir di Tangerang Raya itu bisa kita lakukan upaya bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah Jakarta,
dan juga pemerintah kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Ini perlu dikolaborasikan secara bersama-sama karena masalah macet adalah masalah bersama, bukan hanya masalah Banten, tapi juga masalah Jakarta. Sehingga solusinya harus ada datang dari Jakarta dan solusinya juga datang dari Banten sendiri. Dan kemudian banjir juga begitu. Permasalahan banjir sekarang ini bukan hanya permasalahan di lokasi banjirnya, tapi bersumber dari hulunya, tengahnya, sampai dengan hilirnya. Maka ini harus dikerjasamakan bersama-sama. Konkretnya adalah penanganannya harus bersama-sama. Oke, ini yang menarik banget terakhir Bapak mengenai MRT nih. Ya. Kalau boleh tahu update-nya seperti apa nih Pak antara komunikasi Bapak dengan Dalam Pramono? waktu dekat ya, dalam waktu dekat kita akan lakukan semacam apa ya, kajian bersama ya. Kajian bersama baik dari sisi finance-nya, dari sisi operasionalnya, semua sisi karena Banten belum pernah punya pengalaman terkait mengelola, membangun yang namanya MRT. Yang punya pengalaman di Indonesia cuma satu, yaitu daerah khusus Jakarta. Alhamdulillah respon dari Pak Pramono luar biasa, supportnya, sehingga hari ini yang dilakukan adalah dalam waktu segera kita akan melakukan kajian bersama tentang kelayakan. Oke. Doakan saja supaya memang bisa terlaksana. Oke, amin. Semoga segera ya Pak ya supaya Karena kita lebih kamu gampang. kan di BSD ya, Betul. tinggalnya. Betul sekali Bapak. Nah, selain tentang kemacetan nih Pak, di Banten ini kan cukup tinggi ya Pak angka penganggurannya. Iya. Kalau untuk strategi dari Pemprov sendiri nih untuk betul-betul menekan angka pengangguran, Iya. terutama yang lulusan SMA, SMK itu bagaimana sih Pak? Oke, tahun lalu tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten itu urutan pertama. Ya, kemudian disusul oleh Jawa Barat. Alhamdulillah dalam perkembangannya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten turun. Ya, sehingga sekarang kemungkinan di posisi keempat. Tapi ini belum menjadi acuan bahwa kita sudah bisa mengurangi atau belum. Iya. Ini paradoks memang. Banten ini adalah kota jasa, kota industri, tapi tingkat penganggurannya tinggi. Nah, ya apa yang akan kita lakukan? Pertama adalah kita memberi ruang bersama-sama dengan pelaku industri untuk memprioritaskan warga lokal untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, praktek-praktek pungli ya dalam proses melamar kerja dan sebagainya masih terjadi di Banten dan itu bersama dengan Pak Kapolda, dengan Ibu Bupati, Bapak Bupati, itu sama-sama kita koordinasikan agar ke depan warga kita punya kesempatan untuk bisa bekerja di industri-industri yang ada di Provinsi Banten. Kedua tentu ya kita harus memperkuat kualitas sumber daya manusia kita agar berdaya saing. Apa yang kita lakukan adalah pendidikan-pendidikan vokasi, kemudian pelatihan-pelatihan BLK kita yang ada di wilayah Melati Mas, Tangerang Selatan, itu kita punya 3 tower untuk penampungannya. Itu terus kita komunikasikan dengan pihak-pihak, salah satunya adalah dengan P2MI, dengan Disnaker Kabupaten Kota untuk melakukan pelatihan-pelatihan bagi tenaga-tenaga muda kita supaya mereka punya skill, punya sertifikat dan laku di pasaran kerja. Itu secara perlahan-lahan akan kita lakukan. Berarti sudah ada program vokasi yang memang bekerja sama secara langsung gitu Iya. Pak dengan industri lokal? Ya, kita bekerja sama dengan industri, praktek magang di industri dan itu kita lakukan. Oke, berarti sudah terjamin ketika mereka lulus di vokasi itu langsung dapat pekerja Nah, begitu ini Pak? yang harus kita pastikan bagaimana mereka benar-benar siap bekerja dan program-program yang kita bangun baik pendidikan di kejuruan itu harus link and match dengan kebutuhan industri, dengan kebutuhan dunia usaha. Jadi kalau selama ini sekolah-sekolah kejuruan itu cenderung akuntansi yang macam-macam seperti itu, sedangkan di kita nih sebenarnya perkembangan industri kimia, industri-industri lain itu berkembang pesat sehingga kita harus mempersiapkan tenaga-tenaga kerjanya melalui sekolah-sekolah kejuruan yang kita punya dan pendidikan-pendidikan di luar sekolah kejuruan, pendidikan vokasi, pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Insya Allah kami punya keyakinan saat koordinasi, kolaborasi bisa kita lakukan bersama-sama, angka pengangguran di Banten akan berkurang. Oke, tapi kalau boleh tahu nih Pak, dari industri sendiri itu sebetulnya menyampaikan apa sih Pak soal SDM di Banten ini? Apakah memang ada situasi khusus yang akhirnya bikin mereka tuh tidak terserap? Paling banyak sebenarnya adalah terkait dengan skill, ya. Jadi lulusan-lulusan sekolah kejuruan kita itu skillnya gak match ya dengan kebutuhan industri. Jadi link and match gitu harus kita lakukan di mana
jurusan-jurusan di sekolah kejuruan kita mesti sudah menyesuaikan dengan kondisi hari ini, kebutuhan lapangan pekerjaan di Provinsi Banten. Dan ada semangat, ya, ada semacam komitmen bersama bahwa kita akan memprioritaskan putra-putra Banten dengan cara memberikan mereka modal, memberikan mereka pendidikan keterampilan supaya mereka bisa bersaing dengan pencari kerja dari wilayah lain. Oke, tapi kalau dari Pemprov sendiri ada kayak kasih aturan kepada industri untuk boleh utamakan misalnya putra-putri Banten dulu gitu nggak sih Ya, Pak? kita kan nggak bisa juga memaksa industri untuk mempekerjakan orang yang unskilled. Iya. Ya, jadi ya tugas kita sekarang adalah bagaimana mengangkat skillnya anak-anak Banten, lulusan-lulusan sekolah di Banten itu link dan match dengan kebutuhan industri. Dan komunikasi itu terus kita bangun. Ini kan kita jalan baru 3 bulan ya. Iya. Dari 3 bulan itu saya sudah ketemu dengan mungkin lebih dari 100 pengusaha lokal, industri-industri lokal. Dan dalam pertemuan tersebut banyak hal yang mereka sampaikan. Dan dari banyak hal yang mereka sampaikan ada komitmen bersama untuk bagaimana kita bisa memberi ruang, ya, industri bisa tumbuh, serapan tenaga kerja juga tinggi, dan ketersediaan tenaga-tenaga terampil untuk bekerja di industri juga dipersiapkan oleh pemerintah Provinsi Banten. Dan pemerintah Provinsi Banten bersama-sama dengan kabupaten kota berupaya untuk memaksimalkan BLK-BLK yang kita miliki. Oke, kalau boleh tahu memangnya industri di Banten ini rata-rata atau mayoritas itu butuh skill apa sih Pak? Supaya nih teman-teman bisa tahu nih, apalagi yang lagi cari kerja. Oke, di Banten hari ini, kalau Tangerang Raya itu industri jasanya berkembang pesat ya. Kemudian terkait dengan dulunya Banten terkenal dengan alas kaki, garmen, dan tekstil serta produk tekstil lainnya. Tapi dalam perkembangan zaman karena meningkatnya upah minimum dan sebagainya, banyak pabrik-pabrik yang mempekerjakan banyak orang itu merelokasi. Tapi banyak juga pabrik-pabrik yang sudah settle, mereka terus tumbuh dan berkembang di Provinsi Banten, sehingga kebutuhan tenaga kita terkait dengan tenaga yang di industri alas kaki, industri garmen, kemudian lain-lain, bahkan sekarang ini Provinsi Banten salah satu yang menjadi pusat hilirisasi dalam program hilirisasinya Pak Prabowo. Ya, kemudian industri kimia juga tumbuh dan berkembang khususnya di wilayah Cilegon. Banyak pabrik-pabrik atau banyak industri-industri besar yang kemudian sudah berorientasi ekspor untuk bahan-bahan kimia juga tumbuh dan berkembang, sehingga kebutuhan terhadap analis kimia, kebutuhan terhadap tenaga penjahit dan sebagainya itu masih dibutuhkan di Provinsi Banten. Oke. Dan saya menginformasikan juga bahwa Provinsi Banten 3 tahun berturut-turut merupakan daerah dengan tingkat realisasi investasi terbesar kelima di Indonesia. Jadi tahun lalu kita menembus di atas 100 triliun investasi ya, realisasi investasi di Provinsi Banten. Tahun ini kita dikasih target 119 triliun dan di triwulan pertama kita sudah mencapai realisasi 31 triliun. Artinya dengan terrealisasinya investasi, otomatis serapan tenaga kerjanya juga naik. Maka dengan realisasi tersebut, angka tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten itu turun. Ya, ada kurang lebih serapan sekitar 60.000 tenaga kerja di masa ini gitu. Oke, baik. Berarti memang sudah terlihat adanya masa depan yang lebih cerah begitulah ya. Insya Allah ya, harapan kita sebenarnya dengan target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh Pak Prabowo, yang hari ini triwulan pertama Provinsi Banten itu laju pertumbuhan ekonominya sudah 5,19. Artinya lebih tinggi dari rata-rata nasional, dan kami punya keyakinan ya bahwa upaya keras yang dilakukan oleh Pak Prabowo yang kemudian diikuti oleh semua wilayah, semua daerah, semua kepala daerah, di ujungnya nanti hasilnya akan bisa kita rasakan nanti. Oke. Nah, Pak Andra, beberapa kawasan industri di Banten ini kan
mengeluhkan nih tentang ketersediaan listrik yang kadang-kadang tuh masih belum optimal. Nah sebenarnya dari Pemprov sendiri upaya seperti apa sih yang dilakukan bersama PLN untuk mastiin bahwa pasokan listrik ini tuh benar-benar stabil supaya investor nanti nggak ragu lagi nih untuk ke Banten? Saya pikir sebenarnya kalau listrik bukan isu ya kalau di Banten. Kenapa? Karena kita tuh lebih dari 7 pembangkit listrik ada di Provinsi Banten. Ya, jadi salah satu sumber listrik Jawa Bali ini kan berpusat di Banten. Jadi saya pikir ini agak paradoks juga, agak patut kita cek lagi ya. Apakah betul? Tapi kalau seandainya itu betul, kami akan melakukan koordinasi dengan PLN. Tapi keyakinan saya, Banten ini oversupply untuk listrik. Ya, karena kita punya banyak sekali pembangkit listrik besar, ya, Suryalaya, Lontar, ya, banyak sekali. Oke, berarti dijamin seharusnya ini harusnya tidak menjadi isu ya. Harusnya tidak menjadi isu. Tapi sebagai masukan nanti kita akan cek. Oke, siap, ditunggu nih Pak Andra. Kenapa saya bilang sampai tadi bahwa sampai dengan hari ini Banten masih menjadi lokasi investasi yang menarik bagi investor. Salah satu pertimbangannya adalah dengan suplai listrik yang memadai. Oke, baik. Nah, selain tadi kita udah sempat ngomongin tentang macet, adanya angka pengangguran, di Banten ini masih cukup sering lah terjadi dengan banjir nih, Pak. Terutama di Serang, Cilegon, dan bahkan Tangerang pun juga kadang-kadang kita suka merasakan, apalagi kalau lagi hujan deras gitu. Sebenarnya apa rencana jangka panjang dari Pemprov sendiri untuk bisa menormalisasi sungai, terus juga adanya pengelolaan drainase yang lebih baik gitu untuk mengatasi masalah ini? Jadi tadi di awal saya sampaikan bahwa pertumbuhan wilayah kota di Provinsi Banten sangat pesat ya. Sehingga kita tidak bisa membedakan perbatasan Jakarta dengan Banten atau wilayah Tangerang ini mana yang Jakarta, mana yang Tangerang. Ya. Jadi sudah hampir sama ya. Bahkan di tempat Mbak Vivin juga udah seperti Jakarta kan. Ya, betul kan? Nah, betul, Pak. Apa yang terjadi? Pertumbuhan penduduk yang padat, kemudian daerah aliran sungai yang tidak terkendali dan kemudian banyak dibangun perumahan-perumahan, akhirnya banyak pelanggaran-pelanggaran terkait dengan tata ruang, dan ini harus kita tangani dengan baik dan harus kita kolaborasikan, nggak boleh parsial. Jadi nggak boleh hanya Tangerang Selatan yang menyelesaikan permasalahannya. Ya, kalau itu yang terjadi, ya artinya kita hanya memindahkan air ya. Yang harus kita lakukan adalah solusi bersama. Tadi saya sampaikan bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, kemudian dengan pemerintah tetangga Jawa Barat, DKI, kita harus berkolaborasi dalam satu upaya pencegahan atau penanggulangan banjir wilayah Jabodetabek Punjur, ya, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Yang saya rasa ini harus ditangani dalam satu konsep besar. Mungkin kita bisa atau pemerintah pusat bisa mengeluarkan instruksi presiden kaitan dengan penanggulangan banjir untuk wilayah Jabodetabek Punjur ini. Karena permasalahan kita mulai dari hulunya, ya, dari hulu, kemudian tengahnya, kemudian hilirnya. Jadi kalau kita bicara mulai dari puncaknya, kemudian Depok tengahnya, kemudian Tangerang dan Jakarta hilirnya. Jadi penanganannya nggak boleh lagi parsial. Terus kemudian untuk wilayah lokal-lokalnya, ya kita harus sadar bahwa selama ini kita membangun lupa memberi jalan kepada air. Sehingga perumahan-perumahan besar itu hanya menggeser air dari perumahannya, tapi memindahkan air ke tempat yang lebih rendah. Sehingga mungkin komplek-komplek elit tidak banjir, tapi perumahan penduduk kebanjiran. Sehingga ini harus kita berkolaborasi. Alhamdulillah responnya sudah saya terima dari beberapa pengembang untuk kita bisa berdiskusi. Ya, kenapa? Karena ini kan menyangkut tentang wilayah. Sehingga saya punya keyakinan niat baik kita bersama dan kemudian ada progres dan kemudian dilindungi dengan satu aturan yang kuat ya. Salah satu tadi harapannya supaya muncul impres agar wilayah kita ini bisa terbebas dari banjir, setidak-tidaknya mengurangi dari banjir. Normalisasi sungai wajib kita lakukan, tapi normalisasi sungai mulai dari atas sampai ke ujung itu kan perlu upaya besar, biaya besar,
dan kolaborasi yang terkoordinasi dengan baik. Oke, nah selain mungkin jalur air, yang jadi salah satu penasaran saya juga adalah pengelolaan sampah. Itu seperti apa sih Pak sebetulnya di Banten? Karena kalau dari tempat tinggal saya nih, itu kalau nggak salah dekat dengan TPA Cipecang. Dan aroma, apalagi kalau misalnya lagi hujan ya Pak, itu tuh aromanya sedap banget, sampai rumah saya pun bisa kecium tuh Pak. Itu seperti apa sih Pak? Jadi Provinsi Banten khususnya Tangerang Raya hari ini ya sudah menjelang darurat sampah ya. Pertama, produksi sampah Tangerang Selatan itu sudah lebih dari 1.000 ton per hari. Dan kemudian Cipecang sudah over kapasitas dan kemudian sekarang sudah tidak dibolehkan lagi yang namanya pengelolaan sampah open dumping. Artinya cuma ditumpuk, menggunung sudah tidak boleh. Kemudian dampaknya adalah dampak lingkungannya, air lindinya itu mengakibatkan pencemaran sungai Kali Cisadane, kemudian aromanya mempengaruhi ISPA, masyarakat sekitarnya. Dan alhamdulillah Tangerang sekarang mendapat 2 PSN terkait dengan waste to energy, ya dari sampah menjadi energi. Nah kita berharap mudah-mudahan proses ini bisa berlangsung cepat dan kita memang sangat mengandalkan pemerintah pusat dalam regulasi, kebijakan, dan tentunya upaya dukungan anggaran ya, agar permasalahan sampah di Tangerang Raya ini bisa kita atasi bersama. Sampah di Tangerang Raya juga merupakan potensi. Kota Tangerang itu sampahnya lebih dari 1.000 ton per hari dan rawa kucing sudah tidak bisa menampung lagi, dan kemudian Kabupaten Tangerang hampir 1.600 ton per hari, dan sekarang tidak bisa lagi buang sampah di TPA Jatiwaringin, sehingga ini harus betul-betul segera terwujud sistem pengelolaan sampah terpadu yang waste to energy tadi bisa terlaksana di Provinsi Banten. Dan saya mendengar bahwa ada 2 PSN, proyek strategis nasional terkait dengan pengelolaan sampah, dan kami dan saya mewakili warga Banten sangat berharap ini segera terwujud, karena pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk mengurusi permasalahan sampah menjadi energi ini karena biayanya sangat besar. Tapi semangatnya adalah bagaimana kita bisa mengelola sampah ini dari yang tadinya menjadi beban, ke depan bisa menjadi salah satu keunggulan. Ya, tadi yang saya bilang dari sampah menjadi energi, itu akan membuat potensi energi di Provinsi Banten semakin bertambah selain dengan yang sudah ada. Oke, jadi sama-sama berharap semoga PSN ini betul-betul bisa segera terlaksana begitu ya Pak, bisa biar benar-benar waste to energy begitu. Jadi kalau Jakarta mungkin satu hari hampir 5.000 ton, ya Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, Kota Tangerang hampir sama sampahnya. Nah, Jakarta beruntungnya mereka sudah punya rorotan ya. Kemudian mereka sudah punya yang di Bekasi tersebut ya, pengelolaan sampah. Ya memang secara kemampuan keuangan kita harus akui Jakarta sangat kuat ya. Mereka APBD-nya 90 triliun dan mereka tidak punya daerah tingkat 2. Ya, mereka daerah khusus Jakarta. Dan ya tentu kita juga berharap bekerja sama kan dengan pemerintah Jakarta, dan alhamdulillahnya Pak Pramono dengan Bang Rano Karno sangat terbuka dengan kerjasama dengan daerah penyangga. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa kita realisasikan. Oke, baik. Nah, kemudian setelah sampah nih Pak, kita mau ngomongin tentang pemerataan pendidikan di Banten ini. Gimana sih Pak sebenarnya strategi utama Pemprov Banten nih untuk menjamin pemerataan akses pendidikan berkualitas benar-benar sampai ke daerah terpencil di Lebak dan juga di Pandeglang, termasuk penyediaan guru dan juga fasilitas sekolahnya? Tanggung jawab pemerintah Provinsi Banten diatur di Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SKH, sekolah khusus. Dan kondisi hari ini semakin tinggi tingkat pendidikan, partisipasinya juga semakin turun. Jadi SD
90-an persen, SMP 90-an persen, pas mau masuk ke sekolah menengah atau lanjutan atas, itu turun partisipasinya. Apa penyebab turun partisipasinya? Itu tadi, pemerataan fasilitas pendidikan yang belum maksimal. Kedua, terkait dengan kemampuan ekonomi keluarga. Ketiga, tadi fasilitas-fasilitas sekolah di daerah-daerah terluar, ya. Dan alhamdulillah di masa kampanye saya menawarkan kepada masyarakat satu program yang disebut dengan sekolah gratis untuk tingkat SMA, SMK, dan SKH. Dan alhamdulillahnya juga di dalam setelah saya dilantik pada Februari 2025, kami melakukan evaluasi terkait dengan APBD yang sudah disusun sebelumnya dengan dasar menggunakan Impres nomor 1 tahun 2025 terkait dengan efisiensi, dan dari hasil efisiensi tersebut kami sudah bisa menganggarkan program sekolah gratis untuk kelas 10 di tahun ajaran baru ini. Nah, di mana di situ akan digratiskan biaya pendidikannya SPP biasanya, terus kemudian uang pangkal atau uang gedung, dan kemudian uang buku untuk di 811 sekolah swasta yang ada di Provinsi Banten, baik SMA, SMK, dan SKH. Ini kita lakukan tujuannya adalah memberikan rasa adil kepada masyarakat, karena sekolah negeri sudah gratis, tapi jumlah sekolah negeri kami di Provinsi Banten sejumlah 260 sekian ya. Jadi masih rasionya masih jauh, dan dari 220.000 lulusan SMP tahun ini, sekolah negeri itu hanya bisa menampung kurang lebih sekitar 60-an ribu. Ya, 60 sampai dengan 80-an ribu sekolah. Jadi membangun sekolah tetap kami lakukan, tapi proses membangun sekolah di daerah Tangerang Raya ini berbeda tantangannya dengan membangun sekolah di wilayah Kabupaten Lebak, Pandeglang, atau Serang. Kalau di sini tanahnya sudah mahal, kalau di sana masih ada tanahnya, cuma peserta didiknya yang kurang. Ya kan? Jadi alhamdulillah pemerintah pusat mengeluarkan program yang disebut dengan sekolah rakyat, di mana sekolah rakyat ini sekolah berkonsep asrama terpadu, di mana peserta didiknya nanti adalah anak-anak miskin. Nah, Banten kebagian dua sekolah ya, tapi masih berupa sekolah perintis. Nah, sekolah perintis ini menggunakan fasilitas yang sudah dimiliki oleh pemerintah Provinsi Banten, dan insya Allah tahun ajaran baru ini akan dilaksanakan. Itu upaya-upaya bersama yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan sekolah rakyat, kami mengeluarkan kebijakan sekolah gratis. Dan semoga sekolah gratis ini bisa menjawab permasalahan pemerataan akses pendidikan kepada warga Banten. Oke, tapi untuk eksekusinya nih Pak, seperti apa sih supaya betul-betul bisa terserap dengan efektif, target sesuai dengan tujuannya gitu? Ya, sekolah gratis ini kan akan kita berlakukan tahun ajaran baru, sehingga hasilnya baru kelihatan nanti setelah tahun ajaran baru. Kalau sekarang setidak-tidaknya pondasinya sudah kita bangun. Ya, artinya pondasi kita bangun, regulasi kita bangun, anggaran kita siapkan, nah tinggal implementasi. Bagaimana nanti tidak ada lagi praktek titip menitip sekolah negeri, nggak ada lagi sogok menyogok, ya kan, untuk masuk ke sekolah negeri, karena mungkin kita berhasil untuk menyekolahkan orang tertentu, tapi mengakibatkan hak orang anak lain ini hilang. Maka solusinya sudah ada, sekolah gratis. Ya. Pertanyaannya adalah, saya kan pengen sekolahnya yang elit. Kalau itu kan berdasarkan kemampuan. Itu kan keinginan, bukan kebutuhan. Kalau keinginan silahkan. Ya kan? Nah, yang kita lakukan sekarang adalah kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan. Kan sudah ada bantuan operasional sekolah, Bosnas. Dari Bosnas itu kita tambahkan, ya, angkanya sehingga setiap murid itu semestinya sudah tercover. Ya, semestinya sudah tercover. Nah, tugas kita adalah bagaimana nanti dalam prakteknya betul-betul bisa transparan, dalam prakteknya betul-betul bisa adil, dan dalam prakteknya betul-betul bisa bermanfaat bagi pemerataan akses pendidikan. Oke. Jadi tahun ini kelas 10,
Tahun depan masuk kelas 10 dan kelas 11, tahun berikutnya kelas 10, kelas 11, kelas 12. Oke, baik. Nah, kemudian nih Pak, dari Pemprov Banten sendiri, ada rencana nggak sih Pak untuk membangun rumah sakit baru gitu, atau mungkin penambahan fasilitas kesehatan di daerah yang masih minim banget nih pelayanan kesehatannya, seperti mungkin di Kabupaten Lebak? Ya, jadi gini, jumlah rumah sakit di Provinsi Banten itu totalnya 311 rumah sakit, tapi 70%-nya itu ada di Tangerang Raya. Oke, kenapa ada di Tangerang Raya? Karena Tangerang Raya tumbuh dengan sendirinya. Penduduknya besar, kemudian tingkat pendidikannya bagus, kemudian penghasilannya juga bagus, sehingga rumah sakit banyak tumbuh di wilayah Tangerang Raya. Nah, kami baru saja meresmikan 2 rumah sakit, ya, mengoperasionalkan 2 rumah sakit yang berada di selatannya Banten. Di ujungnya Banten berbatasan dengan Sukabumi. Ya, nama wilayahnya Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak. Kami namakan rumah sakitnya Rumah Sakit Haji Uwais Korni. Haji Uwais Korni ini adalah salah satu tokoh pejuang pembentukan Provinsi Banten. Nah, rumah sakit ini sudah kami resmikan, sudah beroperasional, dan lokasinya di ujungnya Banten, ya. Dan kemudian rumah sakit kedua yang kami resmikan itu rumah sakit yang berada di wilayah Kecamatan Labuan, ya. Rumah sakit ini juga ada di wilayah ujungnya, juga ada di wilayah Kabupaten Pandeglang, baru juga kami resmikan. Jadi kami juga dalam RPJMD ini akan membangun 2 lagi rumah sakit. Pertama adalah rumah sakit Cibaliung, dan kemudian Provinsi Banten ini belum punya rumah sakit jiwa. Jadi kita akan bangun juga rumah sakit jiwa di daerah Walantaka, Kota Serang. Nah, kemudian tentu membangun rumah sakit saja tidak akan menyelesaikan masalah. Sehingga wilayah Banten yang alamnya berbeda-beda, contoh di Kabupaten Lebak itu kan daerah pergunungan, terjal dan sebagainya, kami sudah meluncurkan program mobile klinik berbasis telemedicine. Nah, kami baru percontohan 2 unit, target kami nanti sekitar 50 puskesmas di wilayah itu akan kita support dengan program itu, sehingga kita mobile memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk memaksimalkan program cek kesehatan gratis, ya Pak Prabowo. Karena prevalensi sakit TBC di Provinsi Banten ini masih tinggi. Ya, jadi kita harus banyak melakukan cek kesehatan, dan mobil ini ada fasilitas toraknya, ada fasilitas untuk memeriksa parunya. Nah, ini kita targetnya semakin banyak, nanti juga kita akan melibatkan pihak swasta dalam bentuk CSR dan sebagainya, sehingga 12,9 juta warga Banten ini bisa kita layani. Jadi mengandalkan rumah sakit yang ada hari ini, pemerataannya belum terjadi, maka pemerintah akan terus membangun perlahan-lahan membangun. Prinsip dari pembangunan itu adalah berkelanjutan, maka perlahan kita harus mulai dan kita lakukan. Jadi jangan kita merasa harus semua, jadi secara perlahan-lahan kita harus laksanakan. Dan saya punya keyakinan. Perlahan tapi pasti begitu ya Pak? Perlahan tapi dilakukan. Ya. Oke. Nah, di Banten ini kan terkenal banget dengan Anyer dan Tanjung Lesung. Tapi sebenarnya upaya seperti apa dari Pemprov untuk benar-benar melakukan pengembangan di destinasi wisata baru lainnya yang ada di Banten, supaya bisa meningkatkan tingkat wisatawan dan juga perekonomian lokal, Pak? Betul. Jadi Banten ini ada 11, Mbak. Ada 11 destinasi ya unggulan. Mulai dari Banten Lama, situs Banten Lama. Situs Banten Lama ini menarik ya. Kenapa menarik? Kesultanan Banten itu ada di situ situsnya. Dan ini sejarah juga ya, bahwa VOC pertama kali mendarat di Indonesia itu namanya dipimpin oleh Cornelis de Hoopman. Itu mendaratnya di Karanghantu namanya. Karanghantu ini adalah pelabuhan besar pada masa itu. Jadi Melaka sudah dikuasai Portugis, Indonesia ini belum sama sekali. Nah, itu pintu masuk. Dan dulu kesultanan yang ada di utaranya Jawa, pantai utara Jawa ini terkenal sebagai tempat yang subur, makmur, dan kaya raya. Nah, hari ini itu salah satu destinasi wisata yang kita selalu tawarkan kepada masyarakat, yaitu situs Banten Lama.
kemudian ada Anyer. Ya, Anyer itu pantai terdekat yang masih bagus, yang paling dekat dari wilayah Jakarta. Itu hari ini adalah Anyer. Nah, Pantai Anyer ini dulu terkenal dengan Karangbolong, ya. Kemudian juga kita pernah dengar dari lagu-lagu zaman dulu Anyer, dari Anyer ke Jakarta, antara Anyer dan Jakarta. Bagaimana indahnya Anyer gitu ya. Tapi dalam perkembangan zaman, ternyata hospitality masyarakatnya nih kurang bagus gitu. Praktek nembak harga dan sebagainya. Nah, ini sedang kita tata. Kemudian kita punya Tanjung Lesung. Trauma orang terkait dengan tsunami dan sebagainya itu sedang kita pulihkan, ya. Kemudian kek Tanjung Lesung mudah-mudahan segera bisa berkembang tumbuh seiring dengan akan dibukanya jalan tol Serang Panimbang. Jadi kalau seandainya Serang Panimbang ini dibuka, maka akses yang tadinya bisa sampai 4-5 jam untuk bisa sampai ke Tanjung Lesung dari Jakarta, nanti itu cuma bisa ditempuh dalam waktu paling maksimal 2 jam. Sehingga ya kita akan punya kesempatan untuk bisa mengoptimalkan Tanjung Lesung, Ujung Kulon, ya. Kemudian Ujung Kulon juga kita sudah akses jalan provinsi sudah sampai ke Ujung Jaya, sampai ke pintunya Taman Nasional Ujung Kulon, tempat di mana satu-satunya tempat yang masih ada badak Jawa, ya, badak bercula satu, ya, dan itu sudah kita rapikan jalannya sampai ke ujungnya. Kemudian Carita, potensi Carita juga bagus, ya, pantai di Carita juga menjadi objek wisata yang salah satu unggulan di Provinsi Banten. Nah, di Carita ini ada satu lagi keunggulannya, yaitu Tahura, Taman Hutan Raya, di mana di Tahura ini banyak spot-spot wisata yang nanti akan menjadi koleksi daripada tempat-tempat wisata menarik di Provinsi Banten, sehingga kalau orang berlibur ke Banten itu bisa lebih dari 1 hari. Kalau selama ini kan orang cuma 1 hari nginep langsung pulang, karena pilihannya nggak ada. Nah, nanti itu akan ada, karena di pinggir pantai ada hutan, ya, terus kemudian ada fasilitas air terjun dan sebagainya. Nah, di pemerintahan saya sedang membuka kesempatan atau sedang berupaya untuk membuka akses ke tempat-tempat wisata baru yang kemudian hari bisa menjadi pendongkrak ekonomi Banten. Jadi kita sedang menata dan membuka destinasi baru. Oke, ini kan dari tadi banyak banget ya Pak, program-program pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Tapi kalau dari Pemprov sendiri, seperti apa sih Pak langkah konkretnya Pemprov Banten untuk benar-benar mastiin adanya transparansi dalam penggunaan APBD nih, supaya bisa melibatkan masyarakat dan pengawasan pembangunan daerah gitu. Ya, tadi kan kita ngobrol ya tentang program-program. Ini kan bukan program yang cuma sekedar obrolan, artinya memang sudah terencana, sudah terprogram, dan sudah ada pembiayaannya. Nah, Provinsi Banten, daerah perbatasan dengan Jakarta, sumber pendapatan kami itu, provinsi itu, sumber pendapatannya itu ada dari pajak kendaraan bermotor, kemudian dari dari bagi hasil cukai rokok, dari bagi hasil pajak bahan bakar minyak, dan kemudian dari transfer pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah Provinsi Banten paling besar itu saat ini itu adalah dari pajak kendaraan bermotor. Kondisi yang terjadi hari ini dari 5,3 juta unit kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Banten, 2,3 jutanya itu menunggak. Sehingga tahun ini kami mencoba untuk memberikan kesempatan pada masyarakat untuk melakukan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor agar mereka tenang bawa motornya, kemudian menjadi taat pajak dengan memberikan relaksasi berupa pemutihan, ya, pajak denda pajak, pokok pajak terhutang mereka yang mulai tahun 2004 ke bawah. Jadi mereka cukup bayar untuk tahun 2025, maka hutang mereka yang 2024, denda mereka yang ke bawah itu kita putihkan. Pertama adalah kita membantu masyarakat kelompok menengah ke bawah
Kemudian kedua adalah target kita agar tahun 2026 potensi pendapatan kita dari pajak bisa lebih maksimal supaya rencana-rencana yang bicarakan tadi itu bisa terrealisasi secara konstan. Jadi jangan sampai tahun ini bisa, tahun depan nggak terlaksana. Nah, kemudian kami juga melihat bahwa disparitas antara utara selatan, kan masalah kita di daerah selatan ini adalah infrastruktur. Nah, yang paling besar itu adalah jalan-jalan desa yang belum terbangun. Maka di waktu kampanye saya menawarkan kepada masyarakat satu program namanya Bank Andra. Ya, ini adalah akronim dari Bangun Jalan Desa Sejahtera. Ya, jadi program ini diterima oleh masyarakat dan insya Allah mulai bulan Juni ini sudah ada yang akan dieksekusi, tapi maksimalnya nanti adalah di murni, APBD murni tahun 2026. Dengan catatan adalah kontribusi masyarakat terkait dengan pembayaran kewajiban membayar pajak dan kemudian tanggung jawab pemerintah mengelola keuangannya lebih transparan, akuntabel, dan kemudian ya bisa kita pertanggungjawabkan dan kemudian berdampak terhadap pembangunan. Jadi kita melibatkan masyarakat, ada DPRD juga yang dalam melakukan pengawasan dan niat kita adalah Banten itu harus maju, adil, merata, tidak korupsi. Oke, jadi bisa dijamin begitu ya Pak ya, adil, merata, tidak korupsi begitu. Itu harapan kita dan itu harus diwujudkan, salah satunya adalah mulai dari gubernurnya. Ya, mohon doanya, mohon dukungannya. Niat kita adalah bagaimana kita membangun perlahan-lahan, kemudian berdampak kepada kesejahteraan masyarakat Banten. Oke, nah terakhir nih Pak Andra, Bapak ingin meninggalkan kesan seperti apa sih kepada masyarakat? Bapak ingin meninggalkan kesan seperti apa sih Pak kepada masyarakat sebagai gubernur? Gini Mbak, saya ini nggak pernah punya cita-cita, nggak berani bercita-cita jadi gubernur. Bahwa kemudian saya menjadi gubernur berarti ini adalah jalan Tuhan. Tugas saya, tanggung jawab saya adalah menjaga amanah ini sebaik-baiknya. Saya bukan Superman, saya manusia biasa. Saya harus bekerja sama dengan semua pihak karena semua orang ingin maju. Nah, bersama-sama kita berusaha untuk maju, menjaga integritas kita dan menjaga komitmen kita. Apa yang ingin saya tinggalkan? Yang ingin saya tinggalkan adalah bagaimana membangun fondasi supaya bisa dilanjutkan oleh generasi berikut, oleh pemimpin-pemimpin berikut. Karena apa? Tadi saya sampaikan bahwa kepemimpinan atau pemerintahan atau pembangunan itu berkelanjutan. Nggak bisa Mbak, dalam satu periode itu kita selesaikan semuanya. Ya, jadi kalau kita ingat gimana di zaman Gus Dur, kemudian berlanjut ke zaman Bu Megawati, kemudian berlanjut ke zamannya Pak SBY, kemudian berlanjut zaman Pak Jokowi, semua kan terus. Ya. Semua terus. Tentu harapan masyarakat semuanya bisa beres dalam waktu dekat. Tapi kita harus realistis bahwa kita harus bertahap. Dan hari ini yang ingin saya bangun adalah fondasi. Saya ingin membangun fondasi yang kuat supaya pembangunan kita ke depan itu bisa terus meningkat. Maka kenapa saya harus membangun jalan desa? Karena hari ini dari 93 ruas jalan provinsi, dari panjang jalan provinsi lebih dari 900 km, kami menyisakan kurang lebih sekitar 12 km lagi yang harus kami bangun. Artinya untuk jalan provinsi sedikit lagi. Nah, kami sudah mulai mengalihkan perhatian kami untuk jalan-jalan desa. Jalan desa bukan tanggung jawab kami. Bukan bicara tidak tanggung jawab. Apa namanya? Indikator keberhasilan kerja kami itu tidak diukur dari jalan desa. Sehingga gubernur sebenarnya tidak perlu terlalu mengintervensi jalan desa, tapi ya kita sadar bahwa jalan desa ini kalau nggak diurus secara bersama-sama, maka di setiap kepemimpinan jalannya akan seperti itu terus. Maka saya ingin mengintervensi jalan-jalan desa ini secara perlahan-lahan. Ada kurang lebih sekitar 3.000 km jalan desa yang ada di Provinsi Banten. Itu mesti kita bangun perlahan-lahan dan kemudian nanti dilanjutkan oleh kepemimpinan berikut dan di ujungnya nanti jalan kita alhamdulillah akan baik. Oke, yang penting, jadi saya tidak ingin meninggalkan apa-apa selain meninggalkan fondasi yang kuat. Fondasi akan pembangunan berkelanjutan yang kuat itu ya sustainable, Pak. Ya, Oke, development amin. goals. Ya. Ditunggu ya Pak ya, saya sebagai warga Banten nih sangat menunggu-nunggu nih. Terima kasih, semoga visi misi dan program-programnya betul-betul terrealisasi dengan baik ya Pak ya. Amin. Nah, itu dia tadi sahabat Kompas.com ngobrol-ngobrol kita bersama Bapak Gubernur Banten, Bapak Andra Soni.
Sampai bertemu di program Nusa Raya berikutnya, saya Servina Vivien pamit undur diri. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.